Roh Kudus, Engkau ada dalam ruangan ini, terlebih dalam ruangan hati kami Tuhan. Di saat kami memperingati kenaikan-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya bukan hanya murid-murid 120 orang yang urapi Tuhan, tapi kami pun juga ingin mengalami itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan terima dan sambut kebenaran firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bisa bilang haleluya? Bisa bilang haleluya? Selamat pagi, selamat kita berjumpa di dalam kasih, dalam pemeliharaan, dalam pertolongan Tuhan yang kita alami dari hari lepas hari. Amin, saudara. Kalau kita berbicara tentang peristiwa besar gereja, maka ada 5 peristiwa besar yang kita ingat dan kita harus tahu. 5 peristiwa besar dalam Alkitab, yaitu pertama adalah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Yang kedua adalah kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Yang keempat adalah kenaikan Tuhan Yesus. Yang kelima, yang mana yang belum digenapi? Ya. Itu sebabnya kita sedang menunggu itu. Peristiwa kenaikan sudah dilakukan dan pada pagi hari ini kita hanya memperingati dari apa yang Yesus lakukan, dari apa yang gereja Tuhan alami. Nah, itu sebabnya Yesus naik ke sorga, saudara, bukan dia meninggalkan kita, bukan dia membiarkan kita menjadi, saya mau katakan sesuatu orang yang susah, dia meninggalkan kita bukan menjadi orang yang yatim piatu. Tapi dia meninggalkan kita, justru dia memberikan penolong yang lain, memberikan kekuatan yang lain, memberikan penolong yang tanpa batas, kekuatan tanpa batas, penyertaan tanpa batas, janji Tuhan tanpa batas yang diberikan kepada gereja Tuhan untuk menunggu kedatangan. Bisa bilang haleluya saudara. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kepada saudara memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berbicara tentang nilai. Katakan bersama dengan saya nilai. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Oke, pakai masker tapi kan tetap kedengaran ya. Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita ke 1 Korintus pasalnya yang kedua. Suratan 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayat 14, ayat 15, ayat 16. Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk baca sama-sama yuk 14 sampai 16. 2, 3. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 16. Sebab siapakah yang akan mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bisa bilang haleluya saudara? Kita harus tahu persis bahwa manusia itu diberikan akal, diberikan pengetahuan untuk menilai dan dinilai. Sekali lagi, manusia diberikan hikmat, diberikan pengetahuan, diberikan akal untuk menilai, tapi jangan lupa juga dinilai. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan tidak ada di dalam dunia ini yang tidak bernilai. Saudara. Dari benda mati
sampai benda hidup, dari benda cair sampai benda padat, dari benda angin sampai benda gas, itu semuanya bernilai. Saya bilang. Mungkin engkau pikir, tanah nggak bernilai. Siapa bilang kalau tanah mungkin segelas tidak bernilai. Anda bisa pungut di pinggir jalan. Tapi kalau tanah di pinggir GBD Ciamis ini, kalau bicara tentang per meter udah mahal. Betul saudara? Siapa bilang batu tidak bernilai. Batu untuk nimpuk orang mungkin satu nggak bernilai, saudara. Tapi saya mau katakan kalau udah satu truk, udah satu gerobak bernilai. Saudara, angin mungkin Anda bilang gak bernilai. Saudara jangan. Ini saya mau katakan semua yang ada di dunia ini bernilai. Saudara, nah kita melihat bahwa di dalam dunia ini, saudara, ada dua penilaian. Seperti apa yang dikatakan dalam suratan 1 Korintus pasal 2. Yaitu penilaian manusia dan penilaian roh atau penilaian Allah. Saudara, banyak kita menilai manusia khususnya dari apa yang kelihatan. Betul saudara? Dari apa yang dipakai. Wah, eta sepatuna mahal. Iya kan? Nilainya segini gue udah siap tebak. Wah, dia pakai baju mahal. Ya, saudara. Saya dikasih jas, saya jadi pakai jas. Kenapa saya pakai jas ke sini? Ya, saudara. Karena sering kali saya duduk di situ, itu AC-nya dingin banget. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita seringkali melihat apa yang orang pakai di luar. Dengan penilaian kita, wah ia mah jelema beunghar. Iya kan? Wah ia mah jelema boga. Boga apa dulu kan pertanyaannya. Iya kan saudara? Seringkali kita menilai dari luarnya saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, banyak orang tidak mau menilai, saya mau katakan dari dalam. Makanya Alkitab bilang itu sebuah kebodohan. Saudara. Roh bilang bahwa manusia menilai, saudara, bagian dalam itu sebuah kebodohan, saudara. Karena apa? Manusia, saya mau pada dasarnya selalu menilai di bagian luarnya, bukan di bagian dalam. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa di waktu kita diberikan untuk bisa menilai dan dinilai, maka saya percaya bahwa waktu kita boleh dikatakan bahwa ingin mencari seseorang, ingin melihat seseorang, maka kita akan bisa menilai sebenarnya bukan bagian luarnya, tapi bagian dalamnya. Satu peristiwa, dua peristiwa yang saya bacakan cepat kepada saudara dalam kitab Keluaran pasal 18 ayat 21. Keluaran 18:21, ya. Di samping itu kata Yitro mertuanya Musa kepada Musa, karena Musa kewalahan dalam menanggulangi pelayanan untuk mengurus bangsa Israel, maka ini usul mertua daripada Musa. Dia bilang begini, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Lompat ayat 24. Ya, Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Ayat 25. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Kita lompat
ke Kisah Para Rasul pasal 6. Ayat ketiga sampai ayatnya yang kelima. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ayat 4. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan kami. Ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Sampai di situ. Kalau kita melihat bagaimana cara Alkitab menilai, beda sekali ya saudara. Untuk memilih orang-orang dengan sebuah nilai sesuai dengan firman Tuhan. Lihat baik. Dalam 2 contoh ini bagaimana Musa memilih orang-orang, saudara, untuk bisa membantu dia dengan nilai-nilai yang bisa dia lihat seperti yang dikatakan Yitro mertuanya kepada Musa. Yitro tidak bilang begini kepada Musa, Musa, pilih orang yang berduit. Halo, Musa, pilih orang, aduh kalau pilih dia sejahtera. Musa, pilih orang tuh yang cantik. Musa, pilih orang yang ganteng, perawakannya, yang kuat, yang semua. Anda baca tadi? Tidak. Dalam Kisah Para Rasul, bagaimana Paulus menyarankan kepada jemaat untuk bagaimana memilih dari antara orang-orang itu yang bisa membantu mereka dalam tugas pelayanan penginjilan dan lain sebagainya, memakai juga nilai-nilai Alkitab atau firman Tuhan. Stefanus dipilih karena dia orang kaya? Bukan. Stefanus dipilih karena dia mungkin orang yang ganteng? Tidak. Stefanus dipilih karena mungkin dia memiliki segala sesuatu? Tidak. Semua yang Anda lihat dari baca, bicara tentang apa yang ada di dalam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat hal ini, maka saya mau katakan kepada saudara bahwa nilai seseorang itu diukur. Perhatikan, nilai seseorang itu diukur dari yang pertama, tanggung jawab. Katakan bersama dengan saya, tanggung jawab. Sekali lagi, ya, nilai seseorang itu menurut versi firman Tuhan adalah tanggung jawab. Karena tidak mudah, saudara. Dan saya percaya Anda dipilih Tuhan menjadi anak Tuhan. Anda dipilih Tuhan menjadi, suratan Petrus dikatakan imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan. Anda dipilih untuk menjadi terang, untuk menjadi garam. Harusnya itu menjadi sebuah tanggung jawab. Yang setuju katakan amin. Nah, tapi seringkali kita sudah dipilih Tuhan dengan nilai-nilai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan memilih kita tidak melihat latar belakang kita. Tuhan memilih kita untuk menjadi anaknya, tidak melihat seberapa besar yang kita miliki. Tuhan memilih, saudara memilih Anda dan saya, karena kita begitu bernilai di hadapannya. Bisa bilang haleluya. Kita itu begitu spesial di mata Tuhan. Kita masuk bilang kejadian kita dahsyat. Kejadian kita luar biasa. Tuhan ciptakan kita. Tapi seringkali kita tidak menghargai nilai-nilai yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Tuhan sudah tanamkan, Dia sudah tebus hidup kita. Dia sudah bayar hidup kita. Bahkan Dia berikan Roh Kudusnya kepada kita. Kita menyadari bahwa kita tidak berharga. Dan nilai-nilai kerajaan Allah tidak tertanam dalam hidup kita. Karena yang kita lakukan adalah perbuatan kejahatan, dosa, dan nilai kita menjadi nilai yang tidak baik.
Saya bilang kepada jemaat Tuhan yang saya layani, jika engkau jalan keluar, entah itu jalan kaki, entah itu naik motor, lalu tiba-tiba di jalan engkau menemukan uang, nggak ada orang, saudara. Uangnya 100.000. Tahu ya uang 100.000, saudara? Pertanyaan saya begini, Anda mau lewat apa mau ambil uang itu? Enggak masuk penjara, Anda jawab salah juga. Lagi jalan ada uang 100.000. Oh iya, kalau Anda saya mau katakan, saya bilang ini punya siapa nih? Enggak tahu, ya saya ambil, saudara. Betul? Iya kan? Masa kita mau biarkan, ini kan berkat. Kecuali ada yang bilang, punya saya. Oh ya sudah, kita balikan. Kan saudara, kalau enggak ada daripada diambil orang lain. Nah, begitu Anda lihat uang 100.000, begitu Anda mau ambil, Anda kaget di atas uang itu, maaf kata, ada kotoran ayam. Ngerti ya? Jangan bisik-bisik. Jangan bisik-bisik. Pertanyaan saya begini, mau tetap diambil apa enggak? Saya setuju dengan Anda. Saya setuju dengan Anda. Lalu segini, Anda bawa pulang, kita cuci. Oke? Kita bersihin. Kita jemur, kalau ingin cepat disetrika, taruh ilet setrika, kering. Pertanyaan saya, waktu Anda ke toko, nilai ini turun atau tidak? Nilai uang 100.000 turun atau tidak? Wah ini Pak uangnya bau tai ayam gitu kan. Nggak laku, mana mungkin saudara. Nah sebenarnya hidup kita itu seperti itu. Mungkin kita ada dosa buat Tuhan sebenarnya bukan sesuatu karena nilai kita mahal. Makanya kenapa dia tergantung di kayu salib, saudara. Karena nilai kita nggak bisa dibatasi dengan apa yang ada dalam belakang kita, saudara. Nilai kita itu terlalu hebat. Nilai kita itu begitu luar biasa di hadapan Tuhan, saudara. Sehingga dia memberikan dirinya untuk menjadi korban penebus dosa untuk nilai kehidupan orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Sehingga saya mau katakan nilai kita sebenarnya nggak berubah. Tapi seringkali persoalannya, saya mau bilang, kalau setiap hari kita melakukan dosa, melakukan kejahatan, gak salah kalau nilai kita turun. Saudara, karena lambat laun kalau setiap hari itu kena begitu terus, saudara yang saya bilang kepada saudara, hancur itu uang. Dan saya mau katakan robek sedikit, bukan gak bernilai, memang tidak laku. Ngerti ya saudara? Nah, kita ini begitu bernilai. Nah, nilai itu bisa kita lihat dari sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau Anda mengukur nilai seseorang, lihat dari tanggung jawabnya. Dalam Roma pasal 14 ayat 12, firman Tuhan bilang begini. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang anaknya? Bukan. Ayahnya? Bukan. Masuk sorga, saya mau katakan itu masing-masing. Saudara. Masuk sorga itu saudara bukan kita, oh mama saya pendeta, ya kan. Papa saya pendeta, saya pasti masuk sorga. Oh saudara. Masuk sorga masing-masing. Saudara. Tidak tergantung. Saudara. Maka kita lihat, demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tanggung jawab apa yang Tuhan sudah berikan kepada Anda? Tuhan ingin supaya engkau menjadi terang. Tuhan ingin supaya engkau menjadi garam. Tuhan memberikan banyak hal dalam hidupmu. Nafasmu harusnya dipertanggungjawabkan karena Tuhan kasih gratis, betul saudara? Bisa dipertanggungjawabkan napas yang Tuhan berikan. Engkau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Engkau pakai untuk menyenangkan Tuhan. Engkau pakai untuk melayani Tuhan. Itu sebuah bukti tanggung jawab dari apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Karena hidup kita ini bernilai. Bayangkan kalau misalnya seorang di dalam sebuah perusahaan besar. Lalu dia tidak bertanggung jawab atas pekerjaan yang saya mau katakan majikannya sudah berikan kepada dia.
Saudara, mungkin SP1 keluar, surat peringatan keluar kedua, ketiga mau nggak mau, pecat. Karena apa? Tidak bertanggung jawab. Tapi puji Tuhan, Allah kita tidak pernah memecat kita. Allah kita tidak pernah, saya mau katakan, mencabut nyawa kita. Dia selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi yang bernilai setiap saat, setiap hari. Dalam setiap perubahan-perubahan yang kita lakukan. Nah itu sebabnya tanggung jawab ini harus kita lakukan dengan baik-baik. Dalam Injil Matius pasal ke-25 ayat 23. Injil Matius pasal ke-25 ayat 23 dia bilang begini. Maka kata tuannya itu kepadanya. Dengar baik. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Lihat baik, saudara. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bisa bilang haleluya? Jadi Tuhan punya agenda sebenarnya dalam hidup yang bernilai ini. Tuhan tebus kita. Tuhan ciptakan kita ada di tempat ini, di kolong langit ini, di dunia ini. Bukan tanpa agenda, bukan tanpa tugas. Saudara, Tuhan sekali lagi ingin supaya engkau menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah keadaan dunia ini. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sekecil apapun tanggung jawab yang Tuhan berikan. Bermain musik, memimpin pujian, bawa air minum, menyambut tamu. Itu sebuah tanggung jawab, saudara. Yang harus kita lakukan sebaik-baiknya. Dan saya percaya kalau tanggung jawab yang kecil ini kita kerjakan dengan maksimal. Allah akan mempercayakan kita dengan sebuah tanggung jawab yang besar. Bisa bilang haleluya? Jadi nilai seseorang, manusia itu diukur dari tanggung jawabnya. Yang kedua, nilai seorang diukur dari perkataannya. Nah, perhatikan baik-baik. Saudara, dalam Yakobus pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang kedua bilang begini. Yakobus 3 ayat 1 sampai ayat 2. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Ada yang jadi guru? Halo, takut ya. Saudara, apalagi sebenarnya orang Medan tuh banyak jadi guru. Lihat, perhatikan, karena nggak mudah. Untuk jadi guru-guruan mungkin bisa. Tapi untuk guru yang sesungguhnya, makanya kita kenal dengan bilang begini, mulutmu adalah harimaumu. Saya bersyukur anak saya yang paling bungsu, saya nggak nyangka gitu. Karena dia melamar di beberapa kerja kan baru selesai. Tahun ini baru selesai, dia melamar ke perusahaan dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia telepon saya bilang, "Pak, aku udah kerja." "Kerja di mana?" "Jadi guru." "Hah?" Saya kaget. Saya bilang, "Bener nih boy?" "Iya." "Guru di mana?" "Guru di SMP Baptis Elim, daerah Grogol di Jakarta." "Wow, kamu ngajar apa?" "Ngajar komputer." "Oh, puji Tuhan." Saya bilang begini, "Tuhan terima kasih, gak pernah terpikirkan anak saya jadi guru." Sudah. Karena jadi guru itu memang gak mudah. Ini Yakobus bilang. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi, apa saudara? Menurut ukuran yang lebih berat. Terus, ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna.
yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Gak heran kalau mulutmu adalah hidupmu sendiri. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah tapi ini adalah sebuah penilaian. Saudara. Seseorang yang bernilai, maka dia bisa mengendalikan mulutnya. Hidupnya dikendalikan dengan mulutnya. Apakah mulutnya memberkati orang atau mulutnya menghina orang? Ataukah mulutnya perkataannya membangun orang justru atau meruntuhkan orang? Saudara. Jadi kita bisa melihat bahwa nilai seseorang dilihat dari perkataan yang keluar. Saudara. Nah, bagaimana kita bisa melihat bahwa orang-orang yang bernilai tapi orang-orang yang mulutnya keluar perkataan kasar, perkataan yang membenci, perkataan yang memusuhi, perkataan bohong, perkataan hoax dan lain sebagainya, jangan pernah engkau mendapat nilai yang baik karena engkau tidak bisa mengendalikan perkataan dan mulut kita. Makanya dalam Alkitab Efesus pasal keempat ayat 29. Kitab Efesus pasal 4 ayat 29. Alkitab bilang begini. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jangan. Jangan ada perkataan kasar. Lihat baik. Tetapi pakailah perkataan yang baik. Bisa bilang haleluya. Untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Bisa bilang haleluya. Jemaat di tempat ini perkataannya perkataan yang penuh kasih. Amin. Perkataan yang lemah lembut kepada sesamanya. Sehingga saya mau katakan semua saling membangun, semua saling mendorong dan sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Bisa bilang haleluya saudara. Jadi seorang diukur dari tanggung jawabnya. Yang kedua diukur dari perkataannya. Nilai itu diukur saudara. Dan yang ketiga adalah nilai seorang diukur daripada skill. Perhatikan. Atau keahlian. Oh iya. Mereka-mereka yang bagian speknya itu lebih bernilai, saudara. Dokter umum harganya mungkin 1 kali berobat, ya saudara. Mungkin 50 sampai 100 ribu, taruhlah. Tapi kalau dokter spesial, saudara, itu di atas 250 ribu. Nah kita melihat ini diukur. Dan saudara, Alkitab pun mengajarkan banyak hal, saudara. Tentang kemampuan, tentang keahlian, tentang skill. Makanya Anda sekolah kan saudara. Nilai Anda, maksud saya nilai hasil dari apa yang Anda kerjakan dengan spek yang Anda miliki. Nggak salah bukan, hasilnya besar. Saya percaya. Saudara, engkau yang sekolah di bagian hukum, engkau yang sekolah di bagian komputer sampai S2, bahkan sampai lebih lagi meningkatnya, maka engkau bisa mendapatkan hal nilainya lebih besar. Orang menghargai hal itu tentang skill dan tentang kemampuan, tentang keahlian kita. Orang jangan Anda berpikir bahwa skill kita, kemampuan itu nggak ada nilai. Wah itu nilainya mahal. Saudara, lihat baik-baik. Di dalam kitab Keluaran pasal ke-36. Kitab Keluaran pasal ke-36. Waktu ingin Musa membangun bait Allah, Alkitab bilang begini ayat 1. Keluaran pasal 36 ayat 1. Demikianlah harus bekerja Bezaleel, ini orang yang punya skill. Dan Aholiab, dan setiap orang ahli yang telah dikaruniakan Tuhan keahlian dan pengertian. Sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus. Tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Kita ke Ibrani pasalnya yang ketiga ayat 4. Ya, baca sama-sama 2-3. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah.
Besok-besok Pak Sinaga mau bangun rumah, contoh. Lalu Pak Sinaga cari montir pergi ke bengkel. Kira-kira cocok nggak? Kan saudara, perhatikan baik-baik. Ini sesuatu yang sama bicara tentang keahlian. Kita nggak mungkin kita mau bangun rumah yang bagus, kita panggil dokter. Nggak mungkin. Saudara. Jadi kita melihat ada skill, ada kemampuan, ada pengetahuan yang Tuhan berikan, saudara. Dan ini adalah nilai, saudara. Jadi kita melihat seseorang diukur bukan hanya dari tanggung jawab saja, bukan hanya dari perkataan, tapi juga keahlian, skill, kemampuan yang dia miliki, saudara. Dan itu bernilai, saudara. Gak heran kita melihat bayarannya mahal. Kenapa? Dia keahliannya di sana. Dia kemampuannya di sana, saudara. Nah, kita melihat bahwa memang segala sesuatu Yesus ahli bangunan dari segala sesuatu. Tapi kita membangun rumah, kita harus panggil tukang bangunan yang ahli untuk membangun rumah kita. Bukan dokter yang ahli untuk membangun rumah kita. Jadi kita bisa melihat bahwa penilaian yang ketiga ini penting, yaitu skill dan kemampuan. Nah, Musa untuk membangun bait Allah saja, dia mencari orang-orang yang memiliki skill untuk membangun bait Allah. Saudara. Sehingga kita melihat bangunan itu bisa berdiri kokoh. Nah, kalau rumah kita dibangun oleh dokter ahli, saudara, maka nggak percaya, saudara, saya jamin 3 bulan rumah Anda rubuh. Saudara. Jadi kita melihat bahwa skill itu begitu penting dan itu menjadi sebuah penilaian. Yang keempat, ada 5, saudara, orang menilai dan Alkitab menilai. Yang keempat adalah integritas atau mentalitas. Itu nilai dari seseorang. Perhatikan dalam Yosua pasal pertama ayat yang keempat, saudara. Allah dikatakan memilih Yosua dengan Kaleb untuk masuk mengintai tanah Kanaan dan untuk masuk ke sana. Maka saya percaya Tuhan sudah melihat bagaimana integritas, bagaimana mentalitas dari 2 orang ini yang begitu hebat. Mentalitasnya bukan mentalitas menyerah, betul? Mentalitasnya bukan mentalitas pecundang. Mentalitasnya bukan mentalitas yang gampang kecewa. Mentalitasnya bukan mentalitas yang gampang putus asa. Tuhan pilih Yosua dan Kaleb, itu sebabnya mereka memiliki mentalitas dan memiliki integritas dan itu sebuah nilai yang mahal harganya. Dalam Yosua pasal pertama ayat 9, Yosua pasal pertama ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kata Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sudah bisa melihat, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lihat, saudara. Yosua dan Kaleb, saudara, memiliki mentalitas yang kuat. Nggak mungkin, saudara. Kita menjadi bernilai kalau mentalitas kita goyah. Tidak mungkin kita bernilai kalau kita tidak memiliki integritas yang kuat dalam diri kita. Saudara, nggak bernilai, saudara. Ini orang hidupnya yang gak pernah sopan. Tutur katanya jelek. Ya kan, omongannya gak ada yang bagus, saudara. Ini sebuah integritas, saudara. Saya mau katakan bahwa semua hal yang saya mau katakan kepada saudara bahwa bicara tentang mentalitas dan integritas itu begitu penting, saudara. Untuk kita menjadi sebuah penilaian. Dan saya percaya, saudara, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, Allah pun sedang melihat itu dalam diri kita, saudara. Yaitu integritas dan mentalitas yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai ayat 9 dia bilang begini. 2 Korintus 4, 7, 9. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami, kata Paulus. Terus, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian.
kami dihempaskan namun tidak binasa. Anda lihat bagaimana mentalitas dan integritas dari seorang yang namanya Paulus. Dia tidak mundur sedikit pun menghadapi apa yang harus dia hadapi, sekalipun aniaya. Saudara, kenapa? Ini nilainya hebat. Bagi manusia sebuah kebodohan. Betul saudara? Mempertahankan dengan darah, mempertahankan dengan nyawa untuk hal ini, saudara, bagi manusia sebuah kebodohan. Mereka akan berpaling, lebih kayak indit lumpat. Tidak. Paulus tetap berdiri untuk dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk dia mengabarkan Injil karena bentuk sebuah tanggung jawab. Integritas, mentalitasnya tetap kuat. Mentalitasnya pemenang. Tidak gampang roboh. Tidak gampang menyerah menghadapi keadaan situasi. Justru dia semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, bagian yang terakhir. Nilai dari seseorang adalah dilihat dari tanggung jawab. Dari perkataan. Dari skill atau keahlian. Dari integritas dan mentalitas. Dan bagian terakhir ini yang kita rayakan pada pagi ini. Yaitu dipenuhi oleh Roh Allah. Kalau Anda baca dari tadi bangsa Israel yang Musa pilih. Anda bangsa bagaimana jemaat di Yerusalem memilih Stefanus. Di bagian terakhir selalu apa? Mereka yang disertai Tuhan. Dan mereka yang penuh dengan Roh Allah. Ngerti ya saudara? Artinya begini. Mungkin kita capek dengan tanggung jawab yang Tuhan bebankan dalam hidup kita. Roh Kudus bisa menolong kita. Itu perbedaannya. Bagi manusia kan kebodohan. Ngapain andalin Roh Kudus? Skill gua mampu. Ya kan gua dokter dalam hal ini. Saudara, banyak orang bilang bahwa dia mampu. Ingat, orang yang bernilai. Orang yang ada Roh Kudus di dalamnya. Orang yang bernilai. Orang yang ada Yesus di dalamnya. Amin saudara. Wow, dalam 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16. Ayat 17, ayat 18. Dia bilang begini. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu. Carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik. Dan bawalah dia kepadaku. Terus 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sungguhnya aku telah melihat, telah menilai. Salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu. Yang pandai skillnya, amin saudara. Pandai, bukan cuma bisa saudara. Pandai main kecapi. Terus, ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Mentalitasnya pahlawan. Amin. Sudah, mentalitasnya kuat. Mentalitasnya berani berkorban. Dia seorang pahlawan gagah perkasa. Seorang prajurit yang pandai bicara. Perkataannya bisa dipertanggungjawabkan. Amin, saudara. Elok perawakannya yang terakhir. Baca sama-sama. Dan Tuhan. Kita boleh punya segala sesuatu. Kita boleh punya hebat segala sesuatu. Tapi ada lebih hebat. Kalau Tuhan menyertai kita. Bahkan kalau Roh Allah ada dalam hidup kita. Kenapa 120 orang ini diperintahkan Tuhan tunggu berdoa di lautan. Dan mereka tidak mau ingkar janji akan hal itu. Karena mereka tahu tanggung jawab mereka besar. Ada banyak yang harus mereka lakukan dan mereka bilang mereka tidak mampu. Mereka mampu. Waktu Roh Kudus menjamah mereka. Roh Kudus mengurapi mereka. Karena ini ada bagian penilaian yang terakhir, saudara. Kita melihat bahwa kita boleh hebat dalam segala bidang. Tapi kalau kita tidak disertai Tuhan, kita tidak diurapi Tuhan, kita tidak dipenuhkan oleh Roh Allah, maka saya mengatakan kita tidak selalu menilai hal-hal yang cuma luarnya. Tapi kalau ada Roh Allah dalam hidup kita, ada kuasa Allah Yesus menyertai kita, kita melihat seseorang di bagian dalamnya disertai Tuhan atau tidak. Yusuf dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat yang ke-37 dan 38.
Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lihat baik saudara. Lalu berkata Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini sama-sama? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Pertanyaan saya begini, apakah Yusuf sekolah manajemen keuangan? Saya tuh sampai bilang begini, Tuhan hebat. Tapi karena dia punya roh Allah, maka roh Allah selalu memberikan mimpi dalam hidupnya. Untuk mengatur keuangan Mesir. 7 tahun dia tampung sebuah berkat-berkat sebuah. Semua panen-panen ladang dia tampung, di manage dengan baik. Begitu 7 tahun kelaparan. Di Mesir ada makanan dan ada minuman. Di Mesir tetap ada sukacita. Di Mesir tetap ada euforia. Kenapa? Yusuf yang mengendalikan ekonomi Mesir. Dia tidak lulusan ekonomi mana, saya nggak tahu fakultas apa. Tapi saya mau katakan fakultasnya firman Tuhan, saudara. Karena dia penuh dengan roh Allah. Dan saya mau katakan menjelang kedatangan Tuhan, saudara. Seringkali kemampuan kita terbatas. Tapi dengar baik, kalau roh Allah ada dalam hidup kita. Kalau Tuhan menyertai kita dalam usaha pekerjaanmu. Orang banyak hari ini berteriak usaha begitu susah. Dengar baik, kalau Tuhan ada dalam hidup kita, kita disertai Tuhan, Tuhan akan berbicara apa yang engkau harus buat dengan usahamu. Tuhan akan harus membuat dengan apa pelayanan-pelayanan ke depan yang akan Tuhan lakukan dalam hidupmu. Itu sebabnya saya mau katakan, nilai-nilai ini jangan terkamirkan oleh nilai-nilai dunia. Tetaplah menilai orang dari tanggung jawab, dari perkataan, dari skill atau kemampuan, dari integritas dan mentalitas. Terlebih orang ini disertai Tuhan atau tidak. Itu yang menjadi PR besar kita. Menjelang hidup menanti kedatangan Tuhan. Tuhan tolong kita. Karena roh Allah kita roh yang mengajar. Yang setuju katakan amin. Roh Kudus itu mengingatkan kita. Amin. Roh Kudus bukan hanya menolong kita saja. Tapi dia mengajar, dia mengingatkan, memberikan kita kekuatan, memberikan hikmat untuk kita bisa bertanggung jawab, untuk kita bisa berkata-kata, untuk kita memiliki skill kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita memiliki integritas, mentalitas yang kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Ada roh Allah hidup dalam pribadi orang itu. Sebab itu nilailah seseorang, sudah di bagian terakhir, ada Yesus tidak di dalamnya. Ada Roh Kudus tidak di dalamnya. Itulah nilai yang sulit dibandingkan dan tidak dapat dipelajari di dalam dunia ini. Kecuali orang itu hanya berhubungan dengan Tuhan. Kecuali orang itu hanya meminta kuasa Roh Kudus. Dan Tuhan sudah berikan Roh Kudus itu 200.000 tahun yang lalu. Dia sudah berikan kepada gereja. Dan biarlah gereja membuka hati dan hidupnya sebesar-besarnya untuk menerima Roh Kudus, dan kuasa itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai zaman boleh berubah. Makanya lagu sekarang bilang Tuhan Yesus tidak berubah. Dan saya mau katakan itulah kebenaran firman Tuhan yang sungguhnya. Manusia berubah, dunia berubah, ekonomi berubah. Tapi Roh Kudus, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Haleluya.